Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak bapak sekalian? Alhamdulillah sehat ya Allah. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Abang Nendi. Kepada Abang Nendi, Bapak persilakan. Oke, baik Pak. Jadi sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, Pak. Baik. Adakah di sini yang sudah mengetahui apa yang materi pelajaran pada hari ini? Tentang Baik. Kepada baik. Adapun di sini Bapak ada sedikit pertanyaan. Jika di lingkungan kita ada orang yang merokok, apa hal yang pertama kali yang akan kalian lakukan? Menjauh, menutup hidung, mengipas-ipas. Mengapa kalian semua melakukan hal itu? Karena asapnya. Baik. Adapun bahaya dari asap rokok tersebut pada sistem pernapasan kita pada hari ini, yaitu dapat mengganggu sistem pernapasan kita, mulai dari sesak napas, TBC, pneumonia, dan lainnya. Adapun tujuan pelajaran pada hari ini yaitu kita dapat mengetahui pengertian dari sistem respirasi, yang kedua fungsi dan organ dari sistem respirasi, pertukaran CO2 dan CO2, gangguan atau kelainan pada sistem respirasi. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita mengabsensi terlebih dahulu. Fendi Fadila, Kapiza, Adita, Rizka, Salmi, Putri, Windy, Bunga, Seri. Baik, sepertinya hadir semua pada hari ini. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita menonton video terlebih dahulu ya. Apa namanya?
Makoksi saluran pernapasan. Gua yang papanya itu perjalanan Makoksi menuju paru-paru. Sekarang Makoksi lagi di dalam gedung yang paling depan ya Pak. Oh, itu apaan Pak? Ini yang namanya hidung. Terus kita elemen dari hidung apaan? Itu namanya mukus. Yang kedua atau partikel yang tadi butuhin paru-paru bisa nempel di hidung. Nanti kedua sama partikelnya bakalan jadi upil. Oh gitu. Iya Pak. Yuk kita lanjut lagi Pak. Nah, jadi pada mulut tersebut, jika udara yang kita hirup itu kotor, maka udara tersebut akan debu-debu tersebut akan disaring oleh bulu-bulu ini. Bulu ini berfungsi untuk mengangkat udara dan juga menyaring udara agar udara yang kita hirup itu semuanya tidak kotor. Ada upil. Oh gitu. Iya Pak. Yuk kita lanjut lagi Pak. Sekarang kita ada di rongga hidung Pak. Sama Pak, ada bulu juga. Namanya silia, cuma lebih halus. Ini fungsinya memfilter partikel yang lebih kecil yang akan tertangkap sama bulu hidung yang sebelumnya Pak. Di sini tempatnya udara diangkatin, dilepakin, sama disaring sebelum ke paru-paru. Diangkatin? Lu pikir sakit apa diangkatin? Paksa doang Pak, biar gampang diingat. Serah lu ah. Gak utah Pak, kita lanjut lagi. Kita naikin aja Pak, biar cepat. Sekarang kita udah sampai paring. Di paring ini ada perjalanan Pak. Yang satu kemana ya Pak? Yang satu bakalan lanjut ke saluran Nah, pencernaan. adakah yang tahu perbedaan dua saluran tersebut? Satu saluran pernapasan, satu pencernaan. Ya, benar sekali. Nah, karena kita ke paru-paru, kita mau lanjut aja regulin menuju paru-paru Pak. Sekarang kita ada di laring atau bisa disebut kotak suara. Wih, kotak suara? Kayak minum air Pak, kotak suara. Iya Pak, bedanya hal ini bisa menghasilkan suara. Hal yang itu menampung suara. Jadi laring itu tempat udara di bawah menjadi suara Pak. Oh gitu. Kalau itu kayak kamu pernah ada. Itu epiglotis. Jadi waktu si bos ngeliat sesuatu, itu bakal nutup jalur ke saluran pernapasan. Oke Pak, kita lanjut lagi ya Pak. Nah, sekarang kita ada di makan tenggorokan Pak. Ini trakea. Wih, banyak cincinnya ya Pak. Cuma kayak becek-becek gitu Pak. Itu bukan sembarang cincin Pak. Itu doang kawan. Kenapa kelihatan becek? Karena dilapisi suatu lendir Pak. Di dalamnya ada juga silia, bulu halus yang kayak di rongga hidung tadi Pak. Kalau suatu lendir udah tumbuh kebelah, nanti silia bakalan bantu dorong lendir pasti mau sepatu Pak. Biar lendir bisa dikeluarin. Wow, tahan Pak. Nah, iya benar Pak. Kita lanjut lebih dalam lagi Pak. Sekarang kita ada di bronkus Pak, bukan ada ke paru-paru. Di sini jalannya cabang dua Pak, yang satu ke paru-paru kanan, yang satu ke paru-paru kiri. Oh, jadi nanti udara yang masuk bakal kebagi dua ya Pak? Satu ke kanan, satu ke kiri. Nah, Benar. ini anak didik Bapak jangan salah ya. Apa perbedaan bronkus dan bronkiolus? Ada yang tahu apa itu bronkus sebelumnya? Cabang tenggorokan Kak. Nah, kalau yang bronkiolus, Saluran pencernaan. Bronkiolus itu cabang dari bronkiolus, bronkulum. coba yang benar. Jadi bronkus kan cabang dari tenggorokan. Ya. Bronkiolus cabang dari Paru-paru. bronkus, paru-paru. Nah, itu baru benar. Jangan salah arti ya, nanti terbalik. Yang Ini juga siapa? Sebelum kita masuk ke paru-parunya, gua jelasin dikit jalan tentang paru-paru. Boleh Pak. Paru-paru kan ada dua Pak, kanan dan kiri. Nah, yang kanan itu secara volume lebih besar daripada paru-paru kiri. Tapi kalau dari segi panjang, dia lebih ceper dari paru-paru kiri. Kok bisa gitu Pak? Soalnya di bawah paru-paru kanan harus ada ruang untuk simpan hati Pak. Hati yang terbuka kan Pak? Ada. Nanya agak intelek dikit Pak Bapak. Iya maaf serius
masuk, CO2-nya keluar? Karena memang itu siklus dari sistem respirasi, Pak. Apa yang bisa menyebabkan hal tersebut? Ada yang bisa jelasin sedikit? Karena kalau memang definisi dari respirasi itu kan artinya kan Pak, ketika O2 masuk, CO2 itu keluar. Dalam artian kata, masuknya oksigen, maka karbon dioksida itu turun keluar. Nah, kepada Kak Abijat. Karena akibat adanya perbedaan tekanan udara. Ya, benar sekali. Karena udara dari luar itu tinggi. Yang pertama sistem pernapasan itu terjadi secara difusi, di mana ketika udara yang dihirup itu akan tinggi, di mana tekanan udara yang di paru-paru kita itu lebih rendah daripada tekanan udara di luar, sehingga CO2 akan keluar ketika O2 masuk. Tetapi O2 kita tidak bisa pungkiri, ketika kita menghembuskan seluruh napas kita, CO2 tidak akan keluar sepenuhnya, karena itu akan CO2 di situ akan berfungsi sebagai penyeimbang O2 dan CO2. Di sini tempat kalian itu berposisi. Pak oksigen masuk, karbon dioksida keluar, tidak keluar lewat saluran yang tadi kita lewati, Pak. Oh gitu. Gua kira benci sama gua. Nah, akar yang tadi abang tanya pas di luar, gua jelasin sekarang ya. Yang biru namanya arteria pulmonal. Dia membawa darah yang berisi oksigen, Pak. Karbon dioksida tadi keluar dari situ, terus masuk ke alveolus. Jadi gua nggak bisa lewat situ dong. Agak bisa, Pak. Kalau kita nanti lewat yang merah, Pak. Nah, jadi nampak ya perbedaannya. Yang biru ini akan membawa CO2, yang biru. Sedangkan yang merah akan masuk O2. Jadi tidak pernah bertabrakan ya antara CO2 dan O2. Hanya kayak pulmonal, itu yang bawa darah kayak oksigen. Oh, yuk Pak, gua anterin ke sana. Nah, kita tunggu di sini aja. Ntar ada transfer mobil, Pak. Apa itu, Pak? Itu nanti yang bakal nentukan opsi ke jantung. Udah datang tuh, Pak. Gua cuma bisa antar sampai sini ya, Pak. Oke deh, makasih ya. Pak, bayar dulu, Pak. Itu ada tulisan napas gratis, masih kita bayar aja. 2.000 aja lah, Bapak. Gua kan udah nganterin Abang. Kenapa dibilang di sini napas gratis? Karena kita mendapatkannya secara cuma-cuma. Jadi kalau oksigen yang di rumah sakit kenapa harus berbayar? Karena kan di mana kita tabung. Ya, benar. Jadi kita harus menjaga kesehatan kita ya. Jangan sampai sakit, karena lebih baik menjaga daripada mengobati. Ya, paham sebelumnya. Nah, di sini Bapak akan sedikit menjelaskan. Ada yang namanya pernapasan dada dan pernapasan perut. Apa sih pernapasan dada dan apa sih pernapasan perut? Pernapasan dada yaitu udara masuknya keluar dari paru-paru karena adanya gerakan tulang rusuk dan otot-otot antar tulang. Saat otot berinteraksi, tulang rusuk bergerak dan rongga dada membesar, sehingga tekanan udara dalam paru-paru menjadi rendah daripada tekanan udara. Udara kemudian masuk ke dalam paru-paru, kemudian perbedaan tekanan udara terjadi. Saat udara relaksasi, tulang rusuk akan turun sehingga rongga dada mengecil dan tekanan udara saat udara paru-paru meningkat. Biasanya pernapasan dada ini anak-anak Bapak akan kita sering gunakan pada saat yang namanya renang dada. Karena kalau kita menggunakan napas perut dia terlalu panjang, kita mungkin akan tenggelam. Selanjutnya ada namanya pernapasan perut. Yang sering kita gunakan itu adalah namanya pernapasan perut. Di mana pernapasan perut terjadi ketika otot diafragma dan otot berbentuk kubah memisah rongga dada dan rongga perut berinteraksi dan berelaksasi. Jadi perbedaannya itu cuma sedikit saja ya, tetapi memiliki fungsi yang sama. Dan mekanisme pertukaran O2 dan CO2 tadi sudah ada di penjelasan di video. Selanjutnya Bapak akan menampilkan video pembelajaran satu lagi. Mari kita tonton bersama-sama. Oh iya tuh, nafas dan pilek adalah contoh dari jenis penyakit yang dapat menyerang sistem pernapasan kita, yang disebut juga penyakit
penyakit yang terjadi di bronkus, bukan di bronkiolus ya. Pasti kalau merokok lebih mudah ditekan bronkitis. Iya Lula. Nah, kalau pneumonia adalah radang paru-paru akut yang menyerang tiba-tiba dan cepat menjadi parah. Penyakit ini terjadi setelah menderita terkena campak, influenza, dan bronkitis. Lalu bagaimana dengan TBC? Kamu tahu nggak Lula? TBC atau tuberkulosis itu penyakit menular kan? Jadi penderitanya harus dikarantina. Kita nggak boleh dekat-dekat, apalagi anak kecil. Bernafas adalah kebutuhan utama setiap makhluk hidup. Jadi kita harus menjaga kesehatan alat pernapasan kita. Ya, seperti mengurangi pencemaran udara di lingkungan sekitar, tidak merokok dan tidak sering berada di lingkungan perokok. Jangan lupa pakai sarung tangan atau tisu untuk menutupi hidung dan mulut saat bersin atau batuk. Lalu, tingkatkan daya tahan tubuh kita dengan makan makanan bergizi, istirahat, dan berolahraga teratur. Oh, aku rasa aku mengerti sekarang. Kalau pernapasan hewan, gimana Piko? Nah, itu akan kita Baik, sudah selesai video yang kita tonton. Itu adalah berbagai macam penyakit atau gangguan dari sistem pernapasan. Jadi begitu penting kita untuk menjaga sistem pernapasan kita. Karena kalau kita sudah terkena yang namanya pneumonia itu akan sangat tidak menyenangkan bagi diri kita sendiri. Karena itu penyakit yang sudah tahap akhir lah kita dibilang. Kemungkinan hidup hanya 20%. Baik, di sini Bapak akan membuat kelompok menjadi 4. Kelompok 1 orang kelompok Bang Levi, kelompok 2 orang Kak Agita, kelompok 3 Kak Windy, dan yang terakhir kelompok 4 yaitu kelompok orang Kak Putri. Baik, ini adalah beberapa video yang harus kalian kerjakan ya. Baik. Baik, di sini Bapak akan sedikit menjelaskan tentang mekanisme untuk pengerjaan LKPD-nya. Di sini ada yang namanya pencemaran udara. Pencemaran udara ini disebabkan oleh berbagai macam. Yang pertama ada yang namanya asap pabrik yang berlebihan, yang kedua gunung meletus, yang ketiga asap kendaraan, dan yang terakhir ada kebakaran hutan. Anak-anak Bapak dapat melihat di sini ada penjelasannya. Dan yang harus kalian kerjakan itu ada di fase 2, yaitu organisasi belajar. Yang pertama, kalian harus mengerjakan permasalahan apa yang ada yang Anda temukan pada wacana di atas, dan tuliskan rumusan masalah yang kalian temukan. Dan yang kedua, jelaskan menurut pendapat kalian hipotesis atau dugaan sementara dari permasalahan tersebut. Dan yang terakhir adalah kalian diskusikan bersama kelompok kalian bagaimana solusi dari 4 gambar tersebut. Jadi permasalahannya cuma 4 gambar ini, kalian harus mendiskusikan bersama kelompok kalian. Bapak berikan waktu selama 5 menit untuk mengerjakan soal-soal berikut.
Putri? Bapak tunggu 3 menit lagi ya. Apakah sudah ada yang selesai? Sudah Bapak. Baik, kepada kelompok komedi, silakan lanjut ke depan untuk mempresentasikan. Baik Bapak. Ini kelompok terbaik ada rewardnya ya. Setelah kelas Bapak nanti akan beri reward. Pada tahap pertama ada orientasi, ada Ini ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di sini ada permasalahan apa? ya, jadi kan pada gambar itu ada tentang asap industri, gunung meletus, kebakaran hutan, kemudian ada asap kendaraan. Kemudian kami menemukan masalah Apa yang temui dari wacana yang di atas? Iya, Ya, jadi yang pertama itu apa penyebab dari kebakaran? Apa penyebab yang terjadi ketika terjadinya kebakaran hutan? Yang kedua, yang kedua, dampak apa yang diberikan dalam pencemaran lingkungan? selanjutnya itu apakah setiap polusi itu memiliki kandungan racun yang sama, itu aja Pak. Hipotesis kami. Yang nomor 2. Jadi itu kami setelah berdiskusi, setiap polusi yang ada baik yang dihasilkan oleh industri, asap kendaraan, kebakaran hutan, gunung meletus itu memiliki kandungan racun yang berbeda-beda Pak. Baik, terima kasih kepada kelompok 1. Beri aplaus dulu ya. Baik, kepada kelompok 2 untuk menjawab nomor 3. Baik, kami dari kelompok 2 akan mencoba menjawab dan memaparkan hasil diskusi kami. Jadi dimulai dari yang pertama. Nah, jadi rumusan masalah yang kami dapatkan dari keempat gambar tersebut yaitu pertama apa sih dampak yang ditimbulkan dari asap pabrik, kemudian apa yang menyebabkan kebakaran hutan, kemudian apakah asap kendaraan yang kita ketahui itu berbahaya bagi kesehatan, kemudian selanjutnya akan dijawab oleh teman saya Bulan. Terima kasih. Saya akan menjawab yang pertama itu apa dampak yang ditimbulkan oleh asap pabrik. Jadi dampak pencemaran udara dari asap kendaraan, asap pabrik, asap rokok dan lain-lainnya bisa memicu terjadinya gangguan pernapasan seperti asma dan kanker paru-paru. Kemudian apa yang menyebabkan kebakaran hutan? Jadi penyebab dari kebakaran hutan ini karena faktor alam atau secara alami dipicu oleh petir, lahan gunung api, gesekan antara pepohonan dan kemudian menimbulkan percikan api. Dan kemudian pertanyaan yang kami rumuskan yaitu apakah asap kendaraan berbahaya bagi kesehatan? Nah, jadi segala jenis kendaraan berbahan bakar bensin menghasilkan asap knalpot yang mengandung karbon monoksida, gas yang tidak berbau dan tidak berwarna sehingga sulit dideteksi sebelum bisa berbahaya. Nah, paparan karbon monoksida sangat tinggi dan dapat menyebabkan hentinya napas dan kematian. Yang nomor 3, solusinya diberikan. Untuk solusi yang kami diskusikan mungkin pada asap kendaraan bisa menggunakan masker. Kemudian bisa saja kita dengan memberi
solusi hujan buatan sehingga polusi yang ada di kota-kota dan di jalan itu bisa berkurang. Ini itu saja Pak. Baik, terima kasih. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Baik, karena materinya sudah tersampaikan secara keseluruhan, Bapak memberikan kesempatan kepada kalian untuk menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Adakah yang bisa memberikan kesimpulannya? Saya Pak. Baik, kepada Kak Windy. Seperti dari pembelajaran yang kita telah pelajari, saya menarik kesimpulan bahwa sistem pernafasan itu merupakan sekumpulan organ yang terlibat dalam proses pertukaran oksigen dan juga karbon dioksida. Nah, pada sistem pernafasan itu terdapat beberapa organ yang berperan di dalamnya, seperti yang pertama ada hidung, laring, trakea, bronkus, dan juga alveolus. Baik, mungkin Bapak sedikit menambahkan dari organnya ada yang sedikit kurang dari Kak Windy. Adapun organ-organ yang berfungsi dalam sistem pernapasan ada yang pertama yang namanya rongga hidung, yang kedua ada yang namanya faring, yang ketiga ada yang namanya laring, yang keempat ada yang namanya trakea, yang kelima ada yang namanya bronkus, baru bronkeolus, baru alveolus, dan terakhir itu ada paru-paru. Baik, mungkin demikian pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita menutup pelajaran pada hari ini, Bapak berterima kasih kepada kalian dan Bapak mohon maaf jika ada materi yang tidak tersampaikan secara sepenuhnya. Baik, Bapak mohon izin undur diri karena pelajaran Bapak sudah habis. Bapak tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.